Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amr kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa rawat Tabrani haqqu zawj 'alal mar'ati alla tahjura firashah wa anta biraga-samah wa antuti'a amrah wa alla takhruja illa bi'idnih wa alla tudkhila ilaihi may yakrah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kewajiban istri kepada suami Allah tahjura firasyah, hendaknya seorang istri tidak meninggalkan firasyahu, kasurnya suami. Maksudnya istri itu jangan tidur di tempat lain kecuali dengan suaminya. Tidak diperkenankan istri pindah tempat tidur yang bersama suaminya. Karena istri itu bagaikan bantal atau guling untuk suaminya. Agar suaminya itu nyaman tidurnya, nyenyak tidurnya, ya istri jangan pindah dari sampingnya, kecuali suami yang pindah. Suami yang menginginkan beda. Nah, tapi kalau enggak, ya jangan. Nah, jangan istrinya malah pindah tempat. Nah, makanya dalam ayat Al-Quran itu yang diperintahkan untuk meninggalkan tempat tidur oleh Allah untuk mendidik dan mengajari istri agar tidak menjadi nusyus suami. Yang diperintahkan oleh Allah, wahjurhunna fil madaji, seperti di beberapa pembahasan yang lalu. Allah memerintahkan mereka, para suami apa? Wahjuruhunna, tinggalkan mereka para istri fil madaji, di tempat tidurnya. Nah, jadi suami yang pindah, suami yang menghindar, bukan istri. Lah pada umumnya yang terjadi di zaman sekarang itu terbalik. Ketika istrinya marah,
istri meninggalkan tempat tidur suaminya, milih pindah tidur di tempat lain, lah itu salah. Nah, dari ayat Al-Quran dia sudah menyalahinya. Mestinya apa? Tetap walaupun dia marah tidak meninggalkan tempat tidurnya suami dari suaminya. Tapi kalau suami yang marah karena pelanggaran yang dilakukan oleh istrinya, atau suaminya yang menginginkan tidur di tempat lain, itu haknya. Makanya Allah memerintahkan dalam ayat itu ketika apa? Ya, wahjuruhunna. Tidak ada perintah kepada istri wahjuri, ya wahjurihi, tidak ada. Tapi wahjuruhunna. Nah, tinggalkanlah istri fil madhaji, dari tempat tidurnya. Makanya tidak diperkenankan istri meninggalkan tempat tidur suami. Kemudian wa anta biraqasamah, memberikan apa yang dimau suami. Istri memberikan apa yang dimau suami, asalkan bukan yang dilarang dalam agama, apapun itu. Suaminya mau apa, meminta kepada istrinya, maka istri hendaknya memberikannya, dari sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Artinya sesuatu yang diperbolehkan atau yang baik atau yang mubah, ketika suaminya mau, maka hendaknya istri memberikannya. Wa antuti'a amrah, hendaknya istri itu taat kepada perintahnya suami. Itu termasuk kewajiban seorang istri kepada suaminya, taat kepada perintahnya. Nah, makanya di dalam hadis yang sering disampaikan oleh pembicara di dalam acara pernikahan, itu selalu menyebutkan hadisnya Rasulullah, idza shallatil mar'ah khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zaujaha. Dalam riwayat wa ata'at ba'laha, taat patuh kepada suaminya. Nah, sama dengan yang dikatakan oleh Imam At-Tabrani, wa antuti'a amrohu, istri hendaknya taat kepada perintah suaminya. Perintah itu menyenangkan istri ataupun tidak menyenangkan. Istri tidak boleh melihat kalau perintah itu menyenangkan baru dilakukan, kalau perintah itu nggak menyenangkan ditinggalkan. Enggak. Sama dengan seorang hamba kepada Allah. Perintah itu menyenangkan hamba ataupun tidak, hamba itu harus mentaati perintahnya Allah. Istri harus mentaati perintahnya suami tanpa melihat perintah itu enak di dia atau tidak. Lah yang membuat meninggalkan perintah itu nafsu. Kita seorang hamba, ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, yang membuat kita meninggalkan puasa apa? Nafsu. Allah perintahkan kita sholat, yang membuat kita meninggalkan sholat adalah nafsu. Allah perintahkan kita haram memakan ini atau meminum itu, yang membuat seseorang melakukannya karena nafsu. Sama dengan istri, karena nggak seneng, karena nggak enak, karena nggak membahagiakannya, kemudian membangkang, belot. Apa yang membuat dia membelot? Nafsunya. Dan kita tahu nafsu itu diperintahkan untuk diperangi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya tentang memerangi nafsu. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Wa ma jihadul akbar? Apa jihad akbar itu yang lebih besar ya Rasulullah?
jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Kita diperintahkan untuk memeranginya. Seperti itulah yang dinyatakan oleh Imam Al-Busiri di dalam burdahnya. Beliau mengatakan wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi wala tuti' minhuma khasman wala hakaman. Jadi lawanlah, tentanglah, langgarlah apa yang diperintahkan nafsu dan setan, sekalipun terlihat seperti nasihat. Sekalipun seperti nasihat, kita diperintahkan untuk memeranginya. Lah begitulah perintah suami kepada istri. Kalau menyenangkan pasti semua orang melakukan. Oh lakukan ini, nanti kamu sama saya kasih ini, semua senang. Tapi ketika tidak ada imbalan yang nyata, lah itu yang membuat apa? Pertentangan, perlawanan kepada nafsu. Ya. Enaknya nyuruh-nyuruh, enaknya merintah. Nah, kenapa dianggap gak ada imbalannya? Apalagi dianggap ini sepihak, enaknya suami tok. Nah, nafsu di situ muncul. Untuk apa? Melawannya, menentangnya. Jangan. Itu mau enaknya sendiri. Ya, coba kalau dia ke kita, kalau kita ke dia, nggak mungkin seperti itu, ini dan itu, macam-macam. Karena itu taat kepada perintah itu jangan dilihat perintahnya itu menyenangkan kita ataupun tidak. Kalau perintah itu tidak melanggar, laksanakan. Jangan buat pertimbangan atau perbandingan. Pertimbangan dijalankan atau tidak, atau perbandingan. Kalau saya yang nyuruh, kalau saya yang gini nggak pernah dituruti, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Jangan, sudah. Karena tidak ada kewajibannya di situ untuk perbandingan atau memikirkannya. Jalankan, itu kewajibannya. Wa antuti amroh, ya, taat kepada perintahnya suami. Wa alla takhruja illa biidnih, hendaknya seorang istri itu tidak keluar selangkah sekalipun kecuali dengan izin dari suaminya. Nah, tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Sampai menjadi satu tanda kemampuan seorang perempuan itu bisa melakukan kewajiban, salah satu daripada kewajiban rukun Islam itu apa? Izinnya suami kepada istri. Perempuan mau haji, nah, haji kan wajib rukun Islam. Duit ada, nah, ada semuanya sudah. Nah, cuma satu yang belum, izinnya suami. Maka dianggap dia belum mampu, walaupun fasilitas terbaik dia dapatkan. Ya. Misalnya hotelnya itu keluar dari kamar langsung Ka'bah, bukan halaman lagi sudah. Hotelnya keluar dari kamar langsung Ka'bah, misalnya ini. Ya. Turunnya dia itu nggak pakai nginjek tanah sudah. Hah? Pesawat turun ke mikot, ambil mikot, terbang lagi, turun di halaman Ka'bah, misal. Ya. Tapi kalau tidak ada perintah, tidak ada izin suami, dianggap belum mampu. Padahal fasilitas terbaik dia miliki. Belum ada izin suami, dianggap belum mampu. Izin suami, nah itu kunci pertama. Berarti boleh dia berangkat. Tapi itu pun harus masih ada apa? Syarat lain. Siapa yang menemani dia? Harus ada yang menemani. Yang menemani bukan sembarang orang. Pertama mahram. Mahram itu saudara lakinya, ya,
orang tuanya, adiknya, ya. Atau beberapa perempuan, tapi juga bukan sembarang perempuan, perempuan yang bisa dipercaya dalam urusan agama, perempuan yang bisa dipercaya dalam urusan agama, yang artinya apa? Melindunginya dari hal-hal yang melanggar agama. Nah itu boleh. Makanya tidak boleh keluar rumah walaupun selangkah kecuali dengan izin suami. Kalau misalnya nekat berangkat untuk haji, haram, walaupun hajinya sah, tapi haram, berdosa dia, berdosa. Wa alla tudkhila ilaihi man yakrah, dan tidak memasukkan ke rumahnya suami seseorang yang tidak disenangi oleh suaminya. Jadi istri tidak boleh memasukkan seseorang ke rumahnya suami, ya, seseorang yang tidak disenangi oleh suaminya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, wala ta'zanu fi baitihi wa huwa syahidun illa biidnih. Istri tidak boleh mengizinkan seseorang di rumah suaminya untuk masuk dan suaminya ada illa biidnih, kecuali dengan izinnya. Nah, karena itu bahas tentang izin, hal-hal yang sunnah tidak bisa dilakukan oleh istri kecuali dengan izinnya suami. Kalau dilakukan tanpa izinnya suami, haram, walaupun ya, bisa sah puasa sunnah. Suaminya ada nggak keluar kota, puasa sunnah tanpa izin suaminya, sah puasanya, tapi haram. Izin. Nah, kalau suaminya mengizinkan, nah, kalau sudah puasa suaminya memerintahkan untuk membatalkannya, nah, maka wajib bagi istri itu membatalkan, walaupun bukan untuk apa-apa. Nggak ada butuhnya suaminya kepada dia. Misalnya si istri puasa sunnah tanpa izin suaminya, batal, wajib membatalkan. Man, aku kepingin puasa ini dan itu, batalkan, wajib hukumnya. Kamu tetap puasa, percuma enggak sah puasa, apa haram puasa kamu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznih. Tidak boleh puasa seorang perempuan ketika ada suaminya kecuali dengan seizinnya. Tentunya ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, tidak boleh suami melarangnya. Kalau puasa wajib tidak boleh suami melarangnya. Tapi kalau puasa sunnah boleh suami melarang. Malah dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, la tasumul mar'atu yauman wahidan wa zawjuha syahidun illa biidnihi ila Ramadan. Tidak boleh seorang perempuan puasa walaupun satu hari ketika ada suaminya kecuali dengan izinnya, kecuali juga Ramadan. Nah, Ramadan izin ataupun tidak izin. Nah. Wabil jumlah faminal hukuk al mutaakkidah ala zauja imtithalu amri zaujiha wa ta'atih. Nah, termasuk kewajiban yang ditekankan yang harus diperhatikan oleh seorang istri, ya, dilakukan kepada suaminya, yaitu mentaati perintah suaminya, ya, menjalankan perintahnya dan mentaatinya.
wa idda'aha ila firasyih lam yajuz laha al-imtina illa li udrin syar'i. Jika suaminya memanggilnya ke tempat tidurnya, maka tidak boleh bagi perempuan tadi itu menahan dirinya, mencegah dirinya, kecuali karena uzur syar'i. Uzur syar'i itu seperti haid, nifas, atau sakit agak keras, bukan sakit biasa. Karena kalau tidak dipenuhi panggilan itu, maka si istri itu akan mendapatkan laknatnya malaikat. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Itu di lafadznya di hadis Bukhari. Jika seorang suami memanggil istrinya ke kasurnya, mengajaknya, fa'abat, istri menolak untuk mendatanginya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Kalau di lafadznya Imam Muslim, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami menginginkan istrinya tapi tidak mendatanginya, istri tidak mendatangi suaminya, malam itu suaminya murka marah kepada suami istrinya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Bahkan dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, idza da'a ar-rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'tihi wa in kanat ala tanur. Jika seorang suami menginginkan hajatnya kepada istrinya, maka hendaknya istri mendatanginya sekalipun berada di atas kompor atau bara api. Walaupun ada di atas kompor atau bara api. Itu tekanan apa? Untuk tetap mendatanginya ketika suaminya memanggilnya atau menginginkannya. Lah ini sedikit tentang kewajiban istri kepada suami. Nanti ada pembahasan lain tentang keluarnya dari rumah dengan izinnya dan bagaimana kalau diizini dan yang lain sebagainya. Semoga yang hadir khususnya menjadi istri yang salihah, istri-istri yang mendapatkan ridha suaminya dan menjadi rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.